Halo Kang, saya baru beli Lenovo ThinkPad T490S bekas ya. Kali ini kurang beruntung karena unit yang saya terima kurang prima kondisi secara fisiknya ya. Dan itulah yang menjadi alasan pertama jangan membeli laptop ini. Karena laptop ini yang beredar sekarang sudah bekas. Laptop ini Lenovo ThinkPad T490S keluaran tahun 2019 atau 2020 ya Kang. Unit saya ini keluaran 2020. Garansi biasanya 3 tahun. Jadi hingga 2023 dan 2024 makanya dilepas. Bodinya tidak mulus lagi, ada bekas pakai di sana sini. Baterainya sudah tidak 100% lagi. Untungnya 84%-an ya kira-kira. LCD-nya juga mungkin sudah mengalami perubahan pergeseran warna. Dan garansi hanya 1 bulan lamanya. Tentu kalau memang Akang belum pernah membeli laptop bekas menjadi ragu-ragu. Dan itulah mengapa alasan jangan membeli laptop ini yang pertama, karena unitnya sudah bekas. Kalau Akang memang ingin beli laptop baru, tentu bukan laptop ini incarannya. Alasan yang kedua adalah RAM solder atau secara umum upgrade yang minim ya Kang. Yang kita kenal ThinkPad adalah laptop yang gampang kita upgrade, banyak opsinya juga. Untungnya sih dia masih seperti seri S sebelum-sebelumnya yang memang gampang sekali kita buka, jadi hanya ada 5 baut saja. Yang ini juga tidak lepas ya Kang, jadi dia tidak lepas, bautnya cukup dikendurkan dan membukanya gampang, untungnya itu. Namun sayang sekali tidak seperti T480S kakaknya itu, dia RAM-nya ini sudah disolder ya Kang. Jadi ada pilihan 8GB, 16GB atau 32GB. Saran saya kalau memang Akang ingin membeli ya pilihlah yang memang 16GB, karena itu yang sudah cukup ya di tengah-tengah. 8GB cukup sih untuk harian, tapi lama-kelamaan akan terasa tidak cukupnya dan akan susah sekali untuk mengupgrade. Jadi pilih yang 16GB kalau memang ingin membeli juga. DDR4 2400 ya Kang, dual channel juga. Dan yang tidak bisa di-upgrade lagi adalah WiFi cardnya ya Kang. WiFi cardnya ini juga sudah tersolder, jadi kita tidak bisa ganti. Juga sama SSD masih bisa kita ganti. Ini 2280 PCIe Gen 3 X4 ya, jalurnya X4. Ini opal juga. Kita bisa tanam sampai berapa ya? Mungkin sampai 2 tera, 3 tera, 4 tera mungkin masih bisa. Apakah bisa dimasukkan ke sini SSD W1 card? Sayangnya saya belum mencoba. Kenapa? Karena saya mendapatkan unit yang dia ada W1 card modem. Ini yang suka jadi pertanyaan, bisa nggak Kang pakai modemnya atau SIM cardnya? Bisa. Kalau akan mendapatkan model yang seperti ini bisa. Saya sudah menggunakan XL, Indosat atau Telkomsel, itu semua bisa. Jadi internetan dengan SIM card itu sangat bisa. Yang tidak bisa kita upgrade lagi tentu adalah CPU ya Kang. Ini CPU Intel Gen 8 tapi Whiskey Lake. Jadi Gen 8 yang terakhir ini tentu tidak bisa kita upgrade lagi. Baterai pun sama, baterai juga tidak bisa kita upgrade lagi. Ini kapasitasnya 57 Wh. Yang tadi saya sebut sudah tidak 100% lagi, tapi sekedar 84%-an atau ada 47 Wh dan masih bagus sekali kondisinya. Saya masih bisa pakai ini bertahan 5-6 jam untuk kerja kantoran ya Kang. Laptop ini menggunakan charger USB-C ya Kang, 65 watt bawaannya. 45 watt bisa, tapi memang disarankan 65 watt karena dia fast charging ya. Jadi 80 menit itu bisa mengisi 80%-an juga. Dan ada indikator pembantu, indikator baterainya sangat membantu, jadi dia akan menyala oranye ketika di bawah 90% dan akan berubah menjadi putih ketika sudah 90% ke atas ya. Itu sungguh sangat bagus, sungguh sangat membantu. Dua-duanya bisa kita gunakan untuk charging ya Kang. Jadi di slot sini atau di slot Thunderbolt-nya itu dua-duanya bisa kita gunakan. Alasan untuk tidak membeli berikutnya adalah karena portnya. Jadi ini dia sudah tidak ada SD card full, yang ada hanya micro SD saja ya Kang. Jadi micro SD yang bergabung dengan SIM card micro SD saja. Juga sudah tidak ada LAN RJ45 berganti dengan extended, yang ini sangat jarang sekali ada ya. Kalaupun ada juga harganya mahal untuk sekedar extended LAN. Saya rasa sih sangat tidak worth it ya. Yang keempat, alasan untuk tidak membelinya adalah performa GPU onboard. Jadi kalau Akang yang memang menginginkan laptop dengan
GPU terpisah atau menginginkan laptop yang bisa gaming lebih bagus, kerja-kerja 3D lebih bagus? Tentu bukan ini jawabannya, karena ini GPU-nya hanya onboard Intel UHD grafik saja. Alasan kelima, tentu karena ada T480S yang hampir masih memiliki segalanya. Silakan akan lihat, cek video saya sebelumnya tentang ThinkPad T480S. Performa mirip-mirip, walaupun setelah pengecekan memang T490S yang sama-sama i5 itu masih lebih unggul. Tapi T480S masih lebih unggul hampir segalanya. Tapi kalau emang Akang dari dulu pengen punya laptop ThinkPad, nah ini alasan pertama untuk membelinya ya. Kalau memang dari dulu Akang ingin punya laptop ThinkPad dan mundur teratur ketika melihat harganya yang puluhan juta rupiah barunya gitu ya. Ini versi terbarunya ThinkPad T14S generasi keempat atau kelima ya Kang. Mungkin harganya 20-an lebih juta, dan itu bikin mundur teratur. Nah, ThinkPad T490S ini boleh dibilang ya cocok-cocok juga untuk laptop pertama Kang sekalian. Kenapa? Karena harganya sekarang sudah mulai 3 jutaan saja. 3 jutaan, 4 jutaan tergantung variasi, kondisi, dan yang jual ya Kang. Dan yang kedua, karena ThinkPad juga biasanya materialnya bagus. Betul, dan karena ini seri S, jadi seri S ini materialnya selalu lebih bagus daripada seri tanpa S biasa. Ini bagian bawah sini, ini ada magnesiumnya, dan bagian atasnya sini ini dari karbon ya. Jadi seri S T490S ini ada karbon-karbonnya juga, dan juga ada magnesiumnya. Dan kalau kita buka di bagian sini, tengahnya sini, situ sudah ada magnesium roll cage ya. Jadi memang itu dari ciri khas ThinkPad yang membuat laptop ini memang kuat, kokoh ya, kekar gitu. Walaupun terlihatnya dia tipis, dan dia juga sudah uji mil STD seperti biasa, mil STD 810G ya Kang. Kalau dihitung-hitung berat laptop ini 1,3 kiloan, tambah chargerannya menjadi sekitar 1,6 kiloan ya Kang. Untuk ukuran sendiri, dimensi laptop ini ultrabook, jadi ketebalannya dia sekitar 1,6 cm, lebarnya 30, panjangnya maksudnya panjangnya 33 cm dan lebarnya sekitar 22 cm. Dan alasan yang ketiga adalah sebenarnya koneksinya juga lengkap-lengkap saja sih Kang. Jadi porta koneksinya bisa dibilang lengkap. Ada USB-C Thunderbolt, ada USB-C juga untuk charging dan untuk transfer data, dan ada 2 USB-A biasa. Ada HDMI juga, dan ada audio jack combo 3,5, juga ada extended, dan juga ada docking eksternal. Walaupun dockingnya sudah seperti sebelumnya, dia lewat kanan ya, bukan lagi lewat bawah. Dan ini adalah di bawah sini, ini untuk dockingnya, nanti untuk cantelan dockingnya. Tambah lagi, kalau akan mendapatkan seperti saya koneksi yang bisa langsung pakai SIM card internetan, loh laptop mana harga 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta yang bisa internetan dengan SIM card? Ada nggak? Nggak ada rasanya ya, kecuali ya sama-sama ThinkPad bekas lainnya atau laptop kelas bisnis lainnya. Dan alasan keempat untuk membelinya adalah performa. Ini Intel Gen 8 Whiskey Lake ya, jadi bukan Kaby Lake Air lagi, bukan refresh lagi, tapi ini sudah Whiskey Lake 8 i5 8365U ya. Benchmarking yang saya lakukan, saya bandingkan dengan laptop-laptop sekelas ya, seperti Dell Latitude 7400, ThinkPad T480S atau X1 Carbon yang sudah saya coba juga. Memang T490S ini boleh dibilang unggul sedikit performanya dibanding mereka yang sama-sama i5 ya, sama-sama 16GB juga RAM-nya. Dan alasan kelima kenapa akan membeli ini ya karena X1 Carbon. Kalau akan memang kepinginnya X1 Carbon tapi harganya masih jauh, masih tidak terjangkau, inilah pilihan alternatifnya. Kenapa? Karena dia hanya beda sedikit saja. Memang masih lebih lebar, memang masih lebih tebal, tapi tidak sebegitu tebalnya, tidak sebegitu lebarnya. Inilah yang paling mendekati. Sama-sama 14 inci, sama-sama juga ketebalannya di bawah 2 cm. Saya mendapatkan keyboard yang memang sudah tidak begitu prima seperti kondisi fisiknya.
keyboardnya ini sepertinya sudah lelah gitu ya Kang. Jadi dipakainya dia sudah tidak selincah, seempuk seperti biasanya. Dan ditambah lagi untuk T490S, kalau kita ingin mengganti keyboard, dia sudah seperti X1 Carbon. Kita harus mengganti sepamres-pamresnya ini. Jadi mirip X1 Carbon banget kan ya. RAM nggak bisa di upgrade, keyboard juga kalau pengen ganti diangkat semua. Tidak seperti T480S yang masih kita bisa ganti dengan mudah. Saya senang banget mendapatkan unit touchscreen seperti ini. Jadi dia kalau akan memang membutuhkan laptop seperti tablet ya, ini karena Windows 11 juga dia memang sudah seakan-akan seperti tablet ya. Kita bisa menggunakan, dan touchscreen-nya saya suka karena dia tipenya matte anti glare. Hanya saja sayangnya dia itu seperti ada filter, dan filternya ini sudah turun sedikit. Jadi dia membuat kecerahannya itu tidak secerah seharusnya. Tingkat kecerahannya kalau yang touchscreen saya baca di spesifikasi hanya 300 nits saja, karena ini ada filter untuk mata lebih adem sebenarnya, tapi gara-gara itu jadi saya menggunakan tingkat kecerahan mungkin sekitar 70% baru merasa terang di saya gitu ya. Biasanya kan 40, 50 atau maksimal 60 itu sudah cukup, tapi ini 70 ketika di kondisi ruangan biasa itu baru saya merasa terang. Fingerprint ada, infrared juga ada, think shutter juga ada. Sebenarnya laptop ini benar-benar lengkap secara keamanan ya, jadi semuanya dia ada. Untuk main Valorant aman-aman saja Kang, di low setting ya asal. Jadi low setting itu masih mendapatkan 60 frame per second. Ada nggak dropnya? Ada. Ketika memang sangat crowded sekali, banyak util dilemparkan atau semuanya grafik di zoom gitu ya, ketika memang saat-saat terakhir gitu. Ada, tapi masih bisa kita main, dan kalau beruntung kita bisa juga mendapatkan MVP yang jarang-jarang juga saya mendapatkan gitu ya, tapi itu masih bisa. Genshin Impact juga sama, Genshin Impact juga bisa kita mainkan asal settingannya lowest ya. Jadi Full HD lowest itu 30 frame per second kita masih bisa dapat. Bisa nggak di atasnya low? Saya coba bisa, tapi di bawah 30 dan dia jadi patah, nggak enak ya, mainnya nggak enak. Tapi 30 frame per second untuk Genshin Impact itu kan sudah enak, tapi sayangnya memang dia lowest. Untuk rendering DaVinci Resolve, asalkan videonya itu 24p 30p Full HD itu masih oke. Dan kalau rendering 8 menit, video 8 menit ya selesainya sekitar 9 menitan dengan kodek H265 ya Kang. Untuk Blender render 3D, nah ini yang nggak disarankan karena Blender Classroom itu selesai 33 menit ya, itu lama banget sih. Jadi memang laptop ini bukan untuk laptop kerja 3D dan juga bukan laptop editing. Untuk panas dan tingkat kebisingan gimana ya, rasanya sih sayangnya karena dia exhaust ada di sebelah kanan dan ini bukan laptop yang besar ya. Jadi ketika kita pakai mouse tentu uap panas ini akan terasa, dan ini saja sudah terasa panasnya ya Kang. Suhunya ketika memang dia loadnya tinggi, rendering, gaming segala macam itu memang menyentuh 90 derajat Celcius dan pernah juga menyentuh 100 derajat Celcius. Tapi secara sistem ketika pengecekan via Firestrike stress test atau time spy dia lulus, artinya dia memang stabil sebenarnya untuk kita pakai lama-lama. Hanya saja memang kalau pakai mouse ya tadi kendalanya, dan tingkat kebisingan sendiri sebenarnya nggak bising-bising amat ya Kang, karena memang ini tergolong ultrabook dan walaupun pakai mode best performance atau balance itu sama sekali kipasnya tidak mengganggu kita sama sekali atau rekan kerja kita, apalagi menggunakan best efisiensi ya. Karena laptop tidak melulu soal performa tapi juga ada selera dan rasa, dan lebih ke sana sebenarnya. Lenovo ThinkPad T490S ini memang bukan jodoh saya ya Kang, dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan link di deskripsi tempat dimana saya membelinya karena yang saya dapatkan kurang prima kondisinya. Walaupun sebenarnya penjualnya juga terpercaya, tapi ya namanya laptop bekas kita untung-untungan juga, kecuali memang kita langsung cek ke tempatnya langsung ya. Kalau akan memang punya waktu, punya tenaga, silahkan langsung cek, itu sangat baik. Dan laptop ini akan saya taruh nanti di etalase di Ki Septerian, dan silakan akan cek di link di deskripsi ya. Tapi sekali lagi, kalau memang Akang ingin membeli laptop pertama yang harganya nggak mahal-mahal banget, yang semua kriteria jangan tadi tidak mengganggu Akang, itu nggak masalah ya. Oke, bisa lirik T490
10S. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Salam Diki Septeri.